Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 7C SMP Negeri 168 Jakarta. Kami akan membahas mengenai perundungan atau bullying. Apa itu bullying atau perundungan? Perundungan yang akrab disebut dengan bullying adalah perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial, di dunia nyata maupun di dunia maya, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, yang dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok secara berulang-ulang. Lalu, apa sih jenis-jenis bullying? Perundungan atau bullying itu membagi menjadi 4, yaitu perundungan verbal, perundungan fisik, perundungan sosial, dan cyberbullying. Berikut ini adalah untuk penjelasannya. 1. Perundungan verbal. Perundungan verbal adalah jenis perundungan dengan menggunakan kata-kata, pernyataan, dan sebutan atau panggilan yang menghina. Pada dasarnya, perundungan jenis ini sering sekali dianggap sepele atau hanya dianggap candaan saja. Akan tetapi, pada kenyataannya, perundungan jenis ini dapat menimbulkan rasa sakit hati bagi si korban dan dapat meninggalkan luka emosional yang mendalam. Contoh dari perundungan verbal adalah menghina, merendahkan, berkomentar seksual yang tidak diinginkan, meremehkan, pengancaman, dan berkata kasar. Perundungan fisik merupakan penindasan yang dilakukan dengan cara melibatkan fisik seperti melukai tubuh seseorang yang dapat menimbulkan efek jangka panjang dan pendek. Perundungan jenis ini sangat mudah dikenali dengan sebagian besar orang yang akan lebih peka dengan terhadap perundungan fisik. Contoh perundungan fisik adalah menendang, memukul, meninju, meludahi, menampar, mendorong, mengatakan atau merusak sesuatu atau seseorang, dan serangan fisik lainnya. 3. Perundungan sosial. Perundungan sosial atau agresi relasional adalah penindasan yang bertujuan untuk merusak reputasi atau hubungan seseorang dengan menyabotase status sosial korban. Perundungan sosial merupakan jenis perundungan yang dilakukan secara emosional dan kerap luput dari perhatian orang tua dan guru. Padahal tipe perundungan ini tidak kalah berbahaya. Contoh perundungan sosial adalah mengasingkan atau mengucilkan korban dari kelompok, menyebarkan gosip atau fitnah, dan pelaku berusaha menaikkan kedudukan sosial sendiri dengan mengendalikan atau mengintimidasi korban. 4. Cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan perundungan yang terjadi secara online di dunia maya. Pelaku melakukan perundungan dengan cara melecehkan, mengancam, mempermalukan, dan menargetkan korban melalui media online. Cyberbullying merupakan tindakan perundungan yang paling jarang disadari oleh orang tua dan guru karena terjadi di dunia maya. Contoh dari cyberbullying adalah mengirimkan email atau pesan teror, rumor, mempublish atau mengupload hal-hal yang memalukan di media sosial. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis dari perundungan atau bullying. Berikut dengan contohnya. Dari semua jenis perilaku perundungan, pasti banyak dampak yang akan dialami. Lalu, apa sih dampak dari perilaku perundungan? Perundungan dapat berdampak pada psikis, jangka pendek hingga jangka panjang. Bukan hanya berdampak untuk korban, tetapi juga berdampak untuk pelaku. Dan berikut ini adalah dampak-dampak dari perilaku perundungan. Dampak perundungan atau bullying bagi korban. Seseorang yang menjadi korban bullying biasanya akan mengalami berbagai masalah serius. Dampak perundungan meliputi berbagai aspek seperti 1. Dampak fisik, yaitu menurunnya kondisi kesehatan, psikosomatis, gangguan pola tidur, gangguan pola makan, kecemasan, hingga depresi. 2. Dampak dalam pola berpikir, seperti sulit berkonsentrasi, sering menyalahkan diri sendiri, dan cenderung selalu berpikir yang negatif. 3. Dampak emosional, seperti menghayati beragam emosi negatif yang meruntuhkan dan lebih sensitif atau baperan. 4. Dampak berinteraksi sosial, seperti kehilangan minat bergaul dan menghindari aktivitas sosial. 5. Dampak pendidikan, seperti menurunnya prestasi belajar, tidak mau atau enggan untuk sekolah. 6. Perubahan perilaku, seperti lebih suka menyendiri atau lebih menutup diri, bahkan perilaku menyakiti diri sendiri, atau bahkan lebih fatalnya lagi, bisa bunuh diri.
Seseorang yang terbiasa melakukan tindakan bully terhadap orang lain cenderung akan melakukan hal yang sama hingga dewasa. Lebih parahnya, ia dapat melakukan hal kekerasan yang menjadikannya menjadi seseorang kriminal. Samar seperti dampak bagi korban, dampak Perundungan. bagi pelaku juga meliputi berbagai Aspek yaitu Dampak emosi, seperti hidup tidak tenang karena selalu dibayangi perasaan bersalah dan rasa empati mulai terkikis. 2. Dampak interaksi sosial, seperti dijauhi rekan sebaya dan makin terjebak dalam relasi negatif. Munculnya stigma dari masyarakat terhadap pelaku di mana pelaku berpotensi disebut anak nakal, anak bermasalah, dan panjat sosial atau pansos, serta dirundung oleh masyarakat karena perbuatan yang dia lakukan terhadap korban. 3. Dampak pendidikan, di mana pelaku bisa diberi sanksi disiplin dari sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler dan kehilangan beasiswa. 4. Dampak hukum yang serius apabila korban dan keluarga korban melaporkan tindakan perundungan kepada pihak yang berwajib. Nah, banyak sekali bukan dampak dari perundungan atau bullying, dan bukan hanya untuk si korbannya saja loh, tetapi pelaku pun juga banyak dampaknya. Dan dari semua dampak tersebut kita bisa ketahui bahwa tidak ada satupun yang baik dari perilaku perundungan, karena tidak ada satu orang pun pantas untuk tidak bahagia. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama menciptakan kenyamanan dengan hentikan segala macam bentuk atau jenis perundungan. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu, dengan membuat orang lain merasa nyaman dan merasa diterima, dan kita bisa sebarkan perilaku-perilaku positif agar orang-orang di sekitar kita dapat mencontoh apa yang kita lakukan, sehingga tidak ada lagi tindakan perundungan yang terjadi. Maka terciptalah suasana yang nyaman dan aman. Sekarang, ayo kita mulai sebarkan perilaku-perilaku positif. Kalau bukan sekarang, lalu kapan lagi? Dan kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Kemudian, apa sih harus kita lakukan ketika kita melihat perundungan terjadi di hadapan kita? Pertama yang harus kita lakukan adalah tidak ikut membuli korban. Lalu kita menegur dan menegaskan kepada pelaku perundungan bahwa apa yang dia lakukan itu tidak baik. Dan bila teguran kita tidak diindahkan oleh pelaku, kita bisa melaporkan kejadian perundungan tersebut kepada guru atau orang yang lebih tua, tergantung di mana lokasi perundungan tersebut terjadi. Jangan pernah takut untuk speak up. Jangan hanya diam saja ketika melihat terjadinya perundungan, karena dalam kasus perundungan, diam itu sama dengan pelaku bullying. Jadi, ayo kita bersama-sama serukan stop bullying. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.